Itu kan dulu saya masuk YouTube-nya Miss Yuni ya Miss. Itu yang tentang potongan Miss. Tambahan tiket. Kenapa dok? Itu kan pihak PT datang ke sini, katanya saya mencemarkan nama baik dia. Saya suruh klarifikasi, minta maaf di YouTube. Tuh. Maksudnya gimana lah? Emang kamu menyebut nama PT? Enggak, kan itu terus? dulu enggak ada ya Miss. Hah? Katanya enggak ada Miss. Saya masih punya videonya Miss. Ya udah biarin, di mana dia menyebarkan nama baik. Terus saya suruh datang, terus katanya gini, paspor kamu datanya beda, apakah KJRI tahu? Ya kalau paspor aku beda, kamu juga ngangkatin saya, kamu juga kenal loh, ya nggak Miss? Aduh, Terus? gila banget itu. Semalam telepon sama majikan aku ngomong macem-macem Miss. Terus? Saya intinya suruh klarifikasi Miss, ya Allah ya Robbi. Lah klarifikasi itu apa? Emangnya kamu nyebut namanya atau seperti apa? Nggak ada Miss, ya itu intinya klarifikasi, suruh datang ke tempat Miss Yuni, suruh kayak gitulah. Emangnya saya nyebutin, nggak ada kan ya Miss? Setahu saya nggak tahu. Nggak ada Miss, saya itu masih ada videonya Miss, saya simpen Miss. Aduh ya Allah. Ya teleponan lo sekarang, klarifikasi apa kan biar tahu. Nih aku sekarang sudah telepon Miss Yuni, aku suruh ngomong apa. Sekarang teleponin dia lo. Tak gabung ya Miss? Diangkat apa enggak ya? Ya Allah. Ya emang saya ada pinjam uang sama teman dia buat bayar paspor, tapi gara-gara dia nyebarin paspor saya Miss, jadi saya undur-undur Miss. Terus? Ya dia macam-macam. Ya Allah, nomornya. Ngomong yang kamu brengsek, kamu emang punya wewenang apa di sini kayak gitu Miss, bangsat. Terus? Ya intinya ya marah-marah dia Miss. Nanti susah. Susah. Ya Allah, Andi. Baik. Sebentar, Miss. Tambah. Dia ketemu lagi sama orangnya, Miss. Jadi copet. Halo. Jangan nyebutin nama siapapun dok, jangan manggil nama siapapun. Halo ya. Ada review nih Bu. Iya halo. 무서워요. 저녁에 와서 보면. 아마 보이세요? Halo Bu. Iya, halo. Halo Miss Yuni, salam kenal. Salam kenal, ada apa? Ada apa ini? Ini Miss, saya kan yang dilaporin sama curhatan itu ya, yang katanya saya itu di Firman Isi udah kerja di Hongkong 1 tahun, terus saya minta uang tambahan tiket. Itu benernya yang Mi, Iya. sebenarnya Miss, yang kejadiannya gini Miss Yuni, saya juga mantan babu ya, saya mantan TKW. Waktu itu kan COVID itu Miss, harga tiket itu mahal sekali Miss. Oh iya waktu itu ya. Murah, tunggu murah. Dia juga ada suaminya. Karena sebelumnya juga udah ada yang fitnah saya, katanya saya nipu anak-anak. Lalu saya kan yang terima atau Miss gitu. Makanya apa kalau memang nggak mau bayar ya nggak apa-apa, tapi dia lupa kausan. Tak suruh ke kantor sini, takut saya sini ke kantor, dia ngancam saya mau dilaporkan KJRI. Yo aku nggak takut Miss. Saya sendiri mantan babu Miss. Dia tanda tangan 2000 kontrak juga gitu loh Miss. Saya potong tujuan
tujuan saya kesini itu ingin cari jenengan, ingin klarifikasi juga. Nah semalam saya udah telepon, kemarin saya udah telepon majikannya, suruh majikannya kalau memang Firman isi libur suruh temui saya di kantor, dia nggak mau. Semalam dia video call juga ngomongnya sembunyi-sembunyi, malah saya kebanyakan ngomong sama majikannya daripada sama anak ini, Miss. Gitu loh. Intinya saya merasa dirugikan, saya sudah dijelek-jelekan sama anak ini. Masalah tambahan uang tiket memang ada perjanjian sebelumnya, karena majikan tuh uang tiketnya tuh nggak cukup Miss Yuni gitu loh, Miss. Nah saya bingung nggak tahu Bu, maaf kalau ya potong. Sekarang yang dibilang nggak cukup uang tiketnya, Ibu bilang nggak ada uang tiket, majikan saya nggak kasih. Sebentar dok, gantian kan kemarin kamu yang ngomong nih. Kalau semua orang ngomong kan kita nyari solusi, kan kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Belum tentu juga ibunya ini ngomong saya akan terima, belum tentu juga kamu ngomong saya terima, kan saya cuma orang tengah aja. Jadi kenapa? Tapi sekali lagi kemarin kan kamu tidak menyebut nama PT-nya, nama agennya, kamu nggak nyebut. Jadi sebenarnya nggak perlu klarifikasi, tapi agenmu atau PT-mu itu ingin berbicara dan menjelaskan. Hak dia dong dia menjelaskan, sayang. Kalau kamu tidak memberikan dia waktu menjelaskan, bagaimana orang lain akan tahu? Ngerti nggak? Biar dia menjelaskan dulu, baru kamu bantah. Bagaimana kamu bisa membantah? Karena Miss Yuni tidak ingin ada pertengkaran. Ingat, kalau kita salah, akuin salah, nggak masalah. Kedepannya kita lebih baik lagi, ngerti? Biarkan dia ngomong dulu. Terima kasih ini atas waktunya Miss Yuni. Jadi gini, anak itu kan dulu masuk ke PT saya dalam keadaan kondisi ya, paspornya itu nggak ada, entah kemana saya nggak tahu. Paspor masih berlaku 3,5 tahun katanya hilang. Terus Hongkong ID kan juga hilang. Dia kan interminta Hongkong, tapi anak ini masuk ke kantor saya dikenalin sama katanya Tria Bet itu loh, nah saya kan terima. Lah dia kan di PT anaknya itu ya memang terus terang terlalu gimana ya, anaknya memang dari awal tuh singkat juga mau saya tahu. Makanya saya sering ngomelin dia, Miss. Tujuan saya sendiri mantan babu loh, Miss. Saya juga mantan TKW kan. Jadi kalau saya lihat anak ini etikanya nggak baik, saya berhak negur nggak, saya tanya Miss Yuni? Boleh, DPT kan harus diajar. Itu saya nggak komen tentang DPT. Saya nggak komen kan. Seperti yang saya katakan kan DPT dididik. Kalau DPT nggak bisa dididik, bagaimana ke luar negeri? Betul, terima kasih pengertiannya. Nah, kalau makan, kalau waktu itu kan memang teman COVID, anak kan cuma sedikit, Miss. Anak tuh nggak mau masak, capek. Makanya kalau masak tuh sekali pagi masak, sekalian siang kalau mau malam juga masak lagi. Dia komplain ngadu ke Putria, katanya di tempat khususan makan nggak enak, pagi kangkung, siang kangkung, malam kangkung. Ngadu ke Tria itu, saya masih diam, ya. Karena apa? Banyak anak-anak saya, Miss. Banyak anak-anak saya selain dia. Dia semalam lagi bicara sama majikan aja, dia bawa orang lain, katanya banyak anak-anak nggak suka. Saya bilang, kamu nggak usah ngomong orang lain, kita sekarang urusan kamu sama saya sama Putri ya. Kamu sudah jelek-jelekin saya lewat YouTube Miss Yuni Hongkong, itu kamu harus datang ke kantor. Dia nggak mau, Miss. Terus terkait uang tiket, Miss, terus terang saya memang nggak dikasih uang tiket sebanyak 4.850. Saya tuh nggak dikasih uang tiket segitu banyak, Miss. Makanya karena waktu itu harga tiket segitu, agensi itu ngasih solusi bagaimana kalau nambah 2.000 kalau memang mau terbang. Kalau nggak mau terbang ya tunggu tiket murah. Dia jawab pokoknya nggak mau lah, lebih baik terbang sekarang, masalah uang tiketnya nanti bisa dicicil. Dia bilang gitu, Miss. Sebentar. Ini kasus yang mana ya? Saya sendiri kok lupa ya. Apakah yang bayar 6.000 itu atau apa ini? Saya nggak tahu ini. Minta uang tiket, Miss. Itu saya orangnya, Miss. Minta uang tiket. Pas. Uang tiket, Miss. Udah meninggal nih. Oke, Miss. Nanti saya kirim videonya, Miss. Oke. Terus? Dia kayak gitu. Dia lapor sama jenengan pada saya, bukti pasar pada saya cuma nanyain satu kali aja kan foto gaji selesai, saya nanya kapan mau nyicil uang tiket. Dia jawabnya udah songong, Miss, nggak sopan. Saya pikir saya nggak ada waktu buat ngeladenin anak ini. Tiba-tiba aku udah muncul, ternyata apa? Dia lapor sama sampean udah kejadian, tiba-tiba agensi minta tambahan 2.000. Itu memang ada tiket tambahan, Miss, tapi potongan tetap nggak ditambah, Miss. Oke, berarti kan sebenarnya dari awal dia tahu kalau kalian sudah perjanjian, benar nggak? Udah tahu, Miss, tapi dia memang mungkin dendam atau apa sama saya. Saya juga tahu yang lainnya memang pada bayar, cuman dia sama yang namanya si Kasmi Mayuki memang dulu waktu Zoom itu ke KJRI, dia memang tanya ke KJRI, Miss. Oke, Dok, sebentar Dok.
Dok, bener nggak kamu dari awal perjanjian, Dok? Gini Bu, Miss, kalau sebelum terbang, 1 hari sebelum terbang, itu dibilangin, kakak kalau mau terbang sekarang, tanda tangan, kalau nggak mau terbang, tunggu tiket murah. Oke, kan waktu COVID itu Miss Yuni juga stafnya agent ya. Waktu COVID itu stafnya agent, saya masih bekerja di agent. Itu memang harganya gila, Dok. Dan majikan kan ngeluarin uang banyak. Ini saya tahu ya, saya tidak belani PT juga tidak belani kamu. Gini aja deh, kita tengah-tengah aja. Jadi kalau kalian bilang 2000, nah sekarang kan biar lain kali lebih berhati-hati lagi. Kamu disuruh bayar berapa sih sayang? 2000 Miss. 2000, kamu sudah bayar belum? Belum Miss. Kamu ya, kita ambil jalan tengahnya saja. Bagaimanapun PT itu bukan kayak Miss Yuni membantu orang ya. Ya kenapa tidak kamu bayarkan biar selesai urusannya. Ya separuh-separuh. Nggak tahu ya dia setuju atau enggak. Bagaimanapun juga itu adalah tanggung jawab saya. Kan nggak mungkin juga PT mau rugi. Bener nggak sih? Kalau secara logika bener nggak sih? Karena mereka bukan yayasan. Kenapa sih? Maaf, medical saya juga bayar sendiri Miss. 2 kali mau hampir 1 juta kurang Miss. Oke. Ini saya sendiri sebenarnya ya, karena kenapa ini mau diklarifikasi, karena saya lihat YouTube-nya itu dia anak ini terlalu banyak bohongnya, terus terang aja. Ya, kalau memang dia bilang anak Bu, ini chatnya Ibu masih ada, aku simpen loh, udah pernah saya tunjuk kasih tahu ke Miss Yuni loh. Firman sih kalau lagi ngomong sama Miss Yuni, nanti kamu ngomong lagi. Saya berhak ngomong juga kan di sini, mumpung bisa online sama Miss Yuni. Saya juga sibuk di sini. Saya tahu Bu, sekarang Ibu nggak mencak-mencak kalau ngomong ada Miss Yuni. Kalau semalam, gila, minta ampun mencak-mencaknya. Saya mau lapor KJRI Miss Yuni, saya bilang, kamu ke kantor dulu. Kamu tuh banyak ngomong, Putria itu nagih uang ke saya. Saya bilang, dia pintar ngomong. Saya juga nggak mau makan keringet orang, tapi sampai sekarang kenapa belum dibayar itu utangnya, biaya paspor. Saya bawa berkas dia Miss ke Hong Kong, gitu loh Miss. Sama dia, semua berkas dia tuh saya bawa, tanda tangan dia di atas metret, tanda tangannya juga di depan suaminya. Saya bilang sama dia, sempat ngomong kayak gini, kalau memang kamu nggak mau bayar uang tiket nggak apa-apa, saya beli tiket kamu $2.000 selama kamu hidup. Tapi masalahnya kamu udah menjelek-jelekan nama saya. Dia semalam ngomong apa Miss? Ya kalau ibu nggak merasa ya nggak usah marah-marah. Ngapain ibu marah-marah? Ini masalahnya bukan marah-marah itu, tapi dia sudah mengangkat nama saya dan kampung saya. Gitu loh. Semua orang tahu itu tempat saya Miss Yuni, dan saya ini mantan baku juga Miss Yuni. Kan orang belum ya saya ya dengan lah ini anak udah dia ujung ditanya anak pintar ngomong bahwa Miss Yuni gini, untuk klarifikasi sekarang kan banyak TKW saya, apakah kata-kata ini anak bener atau tidak? Saya siap dikumpulkan anak-anak di KJRI gitu Miss. Oke, nah sekali lagi nih kan jangankan jenengan ya, Miss Yuni sendiri tuh banyak yang kritik, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang menjatuhkan, ada yang menjelekkan, itu biasa dan wajar. Apalagi kan kamu punya tempat yang sangat besar sekali, jadi pasti ada yang bangkang, itu pasti. Jadi tenang aja, nggak perlu sampai segitunya. Jadi saya seperti yang saya katakan nih, kan ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kan ini anak kan tidak menyebut namamu, juga tidak menyebutkan PT-mu, tidak menyebutkan agenmu. Jadi menurut pendapat saya ya nggak perlu kayak gitu. Sekarang intinya adalah saya nanya sama kalian, boleh nggak diambil jalan tengahnya? Karena anak ini medikal kan tetap tanggung jawab PT nih. Kalau bayar 2.000 gimana kalau kita ambil tengah-tengah aja deh, diambil jalan tengahnya, mau nggak? Atau kalian bersikukuh harus klarifikasi atau kalian pakai emosi? Jadi ambil tengahnya aja. Tapi Miss, maaf, masalah mereka bayar sendiri Miss, yang masuk potongan itu cuma 670.000 Miss. Okay. Di surat perjanjian pernyataan yang ditandatangani oleh dinas dan TKW itu ada Miss, yang masuk nominal itu hanya 670.000 Miss. Kalau lebih dari situ masa saya suruh bayar lagi, kan nggak mungkin. Potongan cuma 245, saya nggak pernah nambahin potongan, saya merasa saya sendiri mantan TKW. Adapun misalnya orang mau ngomong apa masa bodoh, intinya anak ini saya mau klarifikasi, dari kemarin tak suruh kesini nggak mau, malah ngata-ngatain, ya udah kalau berani ayo kita berhadapan di KJRI. Apa saya nggak emosi Miss? Digituin Miss, kok dia ngatur saya Miss? Harusnya dia tuh terima kasih jelek-jelekin saya, data nggak jelas, umur gitu. Saya bilang
kamu ngomong nggak sama Kak Jerry kalau umur kamu itu palsu, paspor kamu hilang? Ya Kak Jerry pasti udah tahu lah kalau data saya palsu, dia ngomong kayak gitu. Nah kalau begitu berarti coba Kak Jerry udah tahu kalau pembiayaan di zaman COVID itu ada tambahan lain, bukan cuma potongan gaji. Sebentar. Oke, Dok, sebentar, Dok. Kamu datanya, datamu nggak sama. Ojo rame omah. Kamu kemarin nggak ngomong sama saya kalau datamu beda loh, Dok. Saya ini sangat bawah, pokoknya saya ingin ketemu dengan Juni kalau bisa, Miss. Kita ketemu di tempat Pak Chandra, Miss. Barang saya juga ada janji sama Pak Chandra soalnya, Miss. Saya ndek Kuntong, Mbak, saya nggak bisa. Sama mau datang silakan datang ke tempat saya, nggak apa-apa. Ke Kuntong. Oh, siap. Terima kasih, Miss. Nanti di Sherlock info datang sebelum pulang ke Indonesia. Siap. Terima kasih atas waktu ini. Oke. Dok. Sebentar. Aku kok nggak tahu kamu datamu juga beda. Ini yang selalu saya katakan. Kenapa sih Miss Yuni selalu katakan kalau mau marah sama orang lain itu jangan lupa dirimu sendiri harus cerita sejujur-jujurnya. Kalau data beda itu, Nduk, walaupun masuk di PT manapun, Miss ini nggak punya PT. Walaupun masuk PT manapun biasanya bayar dewe. Ini yang saya tahu ya. Kenapa Miss Yuni sekarang itu sangat sedih sekali beda data kalian itu dipersulit. Jadi kalau ada PT yang membantu kok malah kamu kayak gitu. Karena saya nggak tahu ya. Miss Yuni cuma mendengarkan saja ya. Seharusnya kamu bersyukur di mana ada PT yang mau membantu kamu. Karena banyakan PT itu nggak mau bantu karena takut diginiin, Dok. Saya tuh ada 4-5 PT ngomong sama saya beda data, mereka nggak mau proses, takutnya kayak gini nih. Nah, apa yang kamu lakukan ini, Dok, itu akan membuat PT-PT takut sama anak-anak yang beda data yang niat kerja. Ngerti nggak, sayang? Membuat mereka berpikir, wah, engko aku kok diomongno Kak Jerry, engko aku diomongno PT, diomongno ngene. Jadi karena itu banyak PT yang menolak kalau beda data. Ya kayak gini nih. Ngerti nggak, sayang? Iya, Miss. Jadi udahlah, kita berhenti, jangan bentrok satu sama lain, Omoa. Kamu kan sekarang sudah kerja toh, sudah dapat gaji toh. Ya, Miss. Saya potong maaf, Miss. Gimana? Sebenarnya saya juga nggak mempermasalahkan ini, Miss. Tapi itu tuh isi ibunya tuh, Miss. Kenapa? Ya itu motor saya suruh klarifikasi. Emangnya kalau saya nyebutin PT-nya, nyebutin namanya. Ya udah, kan namanya orang emosi kan boleh, Tondok. Sama seperti kamu emosi juga. Paham nggak maksud saya? Ini kalau boleh, jujur di sini saya tuh sangat menyesal proses anak ini. Anak ini tuh pinter banget bersilat lidah. Pinter, makanya di PT ada sering saya marahin ya, karena itu etikanya tuh, mulutnya tuh nggak baik, kata-katanya di sini mungkin lebih paham dari saya lah. Soalnya saya mantan PKW juga, saya nggak seperti dia gitu loh. Saya dulu di PT potongannya banyak, saya nggak pernah kok admin PT. Saya merasa udah terima kasih dibantu bisa jadi TKW di sini. Sekarang saya ngurusin TKW malah dia dapat beda data, biaya banyak, utang sama dia ditagih nggak mau, sampai Tria ngejar saya, Miss Yuni. Bilang khususan pokoknya bayar itu uang yang buat bikin paspor. Firman Ningsi 4,5 juta. Firman Ningsi nggak mau bayar utang, dia laporan saya. Saya bilang, Mbak Tria, sampai posisi diuntung nggak? Lah aku di Indonesia. Gimana saya mau ngejar dia? Akhirnya saya sempatkan ke sini, sekalian ngantar TKW ke sini, Miss, kemarin. Dan memang saya dari awal ingin sekali berjumpa dengan jenengan kayak gitu, Miss. Udah saya niapin, Miss, gitu. Jadi jenengan kalau memang berkenan saya ingin ke tempat jenengan, saya minta lokasinya. Sama saya tak hadir ke jenengan atau mungkin gitu, Miss. Siap. Seperti Terus dia juga nge-share, Miss. Nge-share paspor aku di grup tuh, Miss. oke. Ya, bukan saya. Kamu kenapa marah sama saya? Kamu tuh dendam sama saya sebabnya apa? Kamu udah saya bantu. Ini, Bu. Saya, Bu, masih ada buktinya loh, Bu. Ini di grup loh, Bu. Di grup TKW kan itu tanya, ini siapa sih, Mem? Di grup saya loh, di grup WhatsApp yang nge-share di grup BMI itu, di Facebook itu kan buku saya. Itu Putri ya, saya tuh nggak segila kamu ya. Ini loh, Bu. Ini ada buktinya loh, Bu. Ya Allah, ya Robbi. Oke. Buktinya, Bu. Saya Oke, Miss Yuni lagi live nih. Saya tidak ingin orang mendengarkan kita lagi kayak bertengkar hebat. Seperti yang saya katakan, sudah terjadi, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Boleh nggak kedepannya kita lebih baik lagi? Homoa, sudah terjadi, kita jangan bertengkar dengan apa yang sudah terjadi. Kedepannya lebih baik lagi. Dan kamu Dok, pesan saya nih, datamu beda, kamu nggak cerita sama saya. Dan itu memang beda data itu semua PT itu ngeri mau membantu, nggak ada yang mau.
Seharusnya kamu bersyukur dia membantu. Dan posisi COVID itu memang saya nggak tahu nih, memang nggak adil buat kalian, saya tahu. Tapi kan PT juga tidak mau rugi, agent juga nggak mau rugi, bener nggak sih? Jadi kita ambil tengahnya aja. Kalau kita berbicara tentang masa lalu, ini nggak akan kelar dong. Kita akan dendam, pegel. Oke, yang sudah terjadi kemarin lupakan. Kedepannya seperti apa lebih baik lagi. Karena saya selalu bilang nih, buah karma tidak semanis buah kurma. Kamu bisa sekarang tuh menjelek-jelekan PT-mu atau mengamukkan PT-mu, anesubek PT-mu, tapi kan kamu masih di sini lama sayang. Takutnya di perjalanan tiba-tiba kamu kecelakaan. Kan tetap KJRI mencari PT-mu, sementara datamu nggak sama sayang. Paham nggak maksud saya? Jadi udah selesai sampai di sini. Boleh nggak sayang? Boleh, Miss. Oke, terus Ibu, karena kan Miss Yuni juga, Miss Yuni sendiri kan nggak kenal jenengan nih. Bukan saya membela jenengan ya, saya bukan ingin membela jenengan, tapi sebaiknya nih kalau data anak itu jangan diberikan pada siapapun. Walaupun itu yang melakukan bukan jenengan, tapi tolong kasih tahu mereka juga tidak seharusnya data anak jenengan disebarkan. Itu pesan saya. Nah, bagaimanapun saya akan mengajari anak-anak tentang tanggung jawab, karena selama 2 tahun dia itu masih di bawah sampean. Kalau dia kecelakaan, semoga tidak terjadi. Kalau meninggal dunia kan BP2MI akan nyari PT jenengan. Karena itu komunikasi yang baik ya, jangan sampai karena saat masalah kecil membuat kita terpancing dan emosi. Homoa. Jadi saling ya wis, masa lalu biarkan jadi masa lalu, homoa. Kedepannya untuk lebih baik lagi. Ya baik-baik, tapi anak ini entah dendam apa sama saya. Memang dari awal saya nanyakan uang tiket aja, dia jawabnya ngomong semua setan saya sama dia masih saya simpen, Miss. Saya kan berhak nanya, kan sudah tanda tangan di atas materai, siap mencicil setelah potongan gaji selesai. Masalah potongan gaji saya pun nggak berani nambahin, Miss. Oke, nah sekarang kan dia sudah bilang nih mau membayar. Jadi boleh nggak yang dulu jangan diungkit lagi. Kalau kita berbicara dengan yang dulu kita nggak akan selesai masalahnya. Nih saya potong, semalam dia itu ibunya juga ngomong, kamu nggak bayar juga nggak masalah, terus rezeki saya juga nggak akan mati, akan mengalir terus seperti air. Alhamdulillah, amin, kayak gitu. Iya, tapi kan saya bilang tentang tanggung jawab, bukan masalah bayar nggak bayar. Paham nggak di kamunya? Makanya kan saya bilang nih, yang sudah terjadi, saya nggak bisa ngomong. Kan sudah terjadi, kalian sudah bertengkar, sudah rame, sudah tukaran. Tapi saat kita berbicara, boleh nggak kita melupakan apa yang terjadi semalam, kemarin, sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, Homoa? Kita berjalan ke depan lebih baik lagi, Homoa. Ya, kan awalnya kayak gini, Miss. Kan ibunya nanya kayak gini nih, Ningsih, kapan kamu bayar uang tiket ke saya? Ibu yang satu yang minjemin uang buat bayar paspor juga nyariin sampean. Terus saya kan jawabnya, Bu, saya bukannya sombong, nggak tahu terima kasih, kayak gitu, Bu. Terus dianya mencak-mencak, saya itu kan chat, kamu bertanya kapan kamu mau bayar, kok kamu balasnya macam-macam kayak gitu, Miss. Paham nggak Miss Yuni ngomong tadi? Apa yang terjadi kemarin kita selesaikan sudah, jangan diungkit lagi. Kalau kalian terus mengungkit, kalian nggak akan ada damainya. Ayo, maunya damai atau mau terus rame? Ya semua orang pasti pengennya ya damai, Miss. Oke. Ini dia udah ngaku Miss Yuni, sekarang saya coba klarifikasi dengan Miss Yuni yang terjadi itu sebenarnya seperti ini. Kalau memang Miss Yuni butuh bukti, karena dia kan pintar ngomong, katanya semua anak nggak pada suka saya. Dan kalau memang Miss Yuni butuh bukti, saya TKI banyak ribuan di sini, boleh dikumpulkan apakah sifat yang namanya saya ini PT ini memang perlakuannya ke TKW seperti itu boleh. Saya siap ngoten loh, Miss Yuni, saya orangnya gitu. Tapi kalau jenengan sudah matur kayak gitu, udah yang sudah biasa sudah, ya saya nggak masalah. Tapi masalahnya anak itu memang dari dulu memang nggak pernah beretika, makanya di PT pun sering saya marahin, Miss. Sekarang mentang-mentang majikannya baik, di telepon juga mempalingkan muka. Disuruh datang ke agensi di sini, suruh datang dia nggak mau. Katanya majikan bilang anak saya nggak mau, padahal majikan ngizinin, Miss. Suruh klarifikasi ke kantor, dia nggak mau. Saya bilang sama majikan, kalau memang dia merasa nggak bersalah, ngapain dia takut menghadapi saya? Dia yang sudah selesai data nggak sama, itu nggak sama. Dia malah nggak mau katanya. Kalau mau dia malah mau ngelaporin saya ke KJRI. Dia juga nantang saya mau ngelaporin saya ke mana tuh, ke BP2MI. Kalau saya nggak ngasih dia dokumen, lalu dia nggak pernah hubungan sama saya. Setelah dia live dengan jenengan jelek-jelekin saya,
Saya SMS aja dia nggak balas. Saya tanya maksud kamu apa, maksud dan tujuan kamu apa. Agensi saya sekarang udah meninggal. Saya masih statement itu Miss. Gitu loh Miss, saya sedih, jujur Miss, saya sedih. Dari dulu saya ngurusin orang gak ada yang karakternya kayak ini, udah ditolong beda data sampai sini bukannya terima kasih malah kayak gitu. Justru memang saya ngomong, kamu nggak mau bayar uang, tapi jangan kamu nuduh saya yang keringat orang misalnya kasarannya. Karena memang hari itu tiket uang dari majikanmu itu nggak cukup. Potongan gaji saya nggak mau nambahin itu misalnya deklarasinya, tapi dia ini aduh anaknya saya nggak ngerti dia punya dendam pribadi apa sama saya. Oke. Maaf Bu, saya potong. Itu sudah menyempatkan majikan saya uang tiket berarti Bu katanya nggak sepeser pun menerima. Memang saya nggak dikasih sama agensi, kamu tuh nggak usah ngungkit lagi, saya udah ngomong saya nggak dikasih. Tapi sekarang agensinya kan udah meninggal, gimana mau klarifikasi? Kamu mau klarifikasi ke kuburan? Sebentar. Oke, udah. Kita nggak akan selesai. Karena aku, tadi kan aku udah bilang aku pernah kerja di agensi, aku itu tahu seperti apa. Karena itu aku memahami. Kalau kita diteruskan ini akan rame. Miss Yuni lagi live, nggak enak banget didengar. Jadi saya merinding nih kalau kalian harus bertengkar saya live kan. Saya pribadi malu. Seperti yang saya katakan, iki mau diselesaikan atau mau ditujak tukaran. Kalau diselesaikan, yuk kita gandengan tangan, meminta maaf satu sama lain, dan kewajiban dan hakmu. Paham nggak maksud saya? Karena kebiasaan majikan itu membayar di agent, tapi agentnya nggak ngasih ke PT, itu adalah masalah mereka. Itu yang sering terjadi saya. Itu saya sebagai staff agent itu saya tahu, saya ngerti banget. Kadang-kadang kenapa sih PT kemarin itu nesu, uang mereka memang nggak dapat uang dari agent yang ada di Hong Kong. Ini saya tahu. Kenapa mereka saat bilang zero cost mereka itu buengong setengah mati? Ya karena saya bilang aspataki tukaran karo agent goro-goro duit. Itu memang benar. Jadi saya tuh tahu, saya pribadi tuh tahu kenapa saya tidak pernah mencari kesalahan. Dan ingat, Miss Yuni itu tidak pernah ingin menjatuhkan kalian, tidak ingin menjatuhkan PT, tidak ingin menjatuhkan agent. Karena saya sudah masuk ke dalamnya. Yuk, kedepannya lebih baik lagi. Yuk, sampean sebagai ibu PT, ya sampean harus tahu. Ayam aja sama-sama bertelur itu warnanya beda. Ya anggap aja anak ini karakternya beda. Bukan malah dipletii, tapi ya wis dirangkul. Ya namanya orang karakternya nggak sama. Namanya ribuan anak nggak sama. Ya gak apa-apa kita terima. Jadi sampean sebagai ibu PT ya jangan katakan dia yang terjelek. Bagaimanapun dia adalah anakmu selama 2 tahun, dia tetap tanggung jawabmu. Ini pertama buat ibu PT. Terus buat kamu Dok, bagaimanapun juga kamu itu masih di bawah tanggung jawab dia. Ngerti nggak sayang? Iya Miss. Dan ingat, buah kurma, buah karma itu beda. Iya. Selesaikan baik-baik. Mau bayar ya udah bayar. Karena kemarin kamu nggak cerita sama saya kalau kamu beda data sayang. Kamu saya nggak ngerti. Miss Yuni itu cuma mendengarkan kalian ngomong. Tapi apakah Miss Yuni percaya? Miss Yuni juga lali. Miss Yuni itu megere tempat tatap-tatapan tok. Nah sekarang udah selesai. Ojo diramekno lagi. Homoa. Iya Miss. Terus ibu PT wes ya ojo dendam meneh yo anak kan ono sing bloro, ono sing putih, ono sing ireng. Ya. Indah Miss, saya udah ngikutin orang tuh ribuan Miss. Cuman yang saya heran ini anak ini memang beda. Saya tadi udah bilang sama jenengan. Saya sudah minta dia datang ke kantor, dia ngotot-ngotot saya nggak punya urusan lah. Nggak mau datang ke kantor sampai saya izin sama majikannya lu ngizinin Miss. Ya kan saya kan tadi bilang nih, saya bilang nih, anak PT pernah ono sing bloro, ya wis biarkan no. Ya, satu aja. Ya wis diikhlas no. Paham nggak maksud saya? Ya, saya sangat paham ya. Saya juga terima kasih nih atas waktunya jenengan ini. Saya akan usahakan sebelum kita Indo, saya akan silaturahim ke tempat. Siap. Sementing Buka PT juga alhamdulillah berkat saya dulu jadi TKW di sini. Oke, berbagi pengalaman. Oke, jadi jangan diteruskan ya karena Miss Yuni itu paling takut kalau satu sama lain itu rezekinya awake dhewe hilang loh. Oke, kamu bisa menang, dua-duanya menang, tapi kita tetap kalah. Kenapa? Memaksa ego kita masing-masing. Kalau Miss Yuni lebih memilih berpikir secara jernih. Karena kita urip iki bukan cuma hari ini tok. Bener nggak sih? Kan besok masih ada lagi. Saya selalu katakan, ojo tukaran, lek iso diselesaikan baik-baik. Ya, Dok.
Dok. dari kantor. Dia memang Miss. Majikan banyak ngomong daripada dia, malah semalam saya sampai emosi Miss, jujur manusiawi saya emosi Miss, karena nggak ada anak yang kayak dia gitu loh. Mentah-mentah orang menyadari sudah beda data, KTP hilang, paspornya nggak tahu di PT mana, masuk PT mungkin yang nggak bayar juga kan saya nggak tahu. Ya Gitu sudah, nggak apa-apa. Wes sekarang kan sudah selesai toh. Wes gak usah dendam meneh. Ngomong api-api mulai sekarang, habis ini ngomong api-api. Dok, kamu SMS ya, Dok. Saling meminta maaf. Jangan takut untuk mengakui salah, Homoa. Jangan terpancing emosi, Homoa. Salah, Miss. Dua-duanya ya salah. Dua-duanya terpancing emosi, kan Miss Yuni ngomong. Kalian dua-duanya terpancing emosi. Udah, yang sudah terjadi selesai. Ojo diungkit lagi, Homoa. Homoa, Ibu PT udah ya, jangan marah lagi. Yo wes anggap aja anakmu sing sitok blorok, sing sitok putih, sing sitok ireng, Homoa. Sekarang ini ada lain kecil, si Firmaningsih ini macam-macam lagi. Saya akan tuntut Miss. Gitu aja. Udah. Kalau kita berbicara nuntut nanti aja. Yang saya minta hari ini, Homoa. Ini urus selesai, dapat dikasih. Ya, nanti kalau memang Firmaningsih masih melakukan lagi di belakang setelah kejadian ini, saya sudah merasa beres, masih berhasil, teman-teman saya akan tuntut dia, Miss. Itu aja. Sebentar. Sebentar, Dok. Oke. Kan sekarang ini saya lagi live. Kan yang menyaksikan bukan 100, 200 orang, ribuan orang. Kan saksinya banyak. Jadi jangan terpancing emosi. Kan biar alam yang menghukum kalau memang dia masih macam-macam. Tapi sampean juga sudah cukup hari ini. Homoa, jangan memberikan ancaman satu sama lain. Kalau dia nggak diam maka saya akan nuntut. Nggak apa-apa kalian tuntut, tapi sekarang ini kita selesaikan. Ke depan jangan mikir ke depan dulu. Terlalu jauh pikiran kita. Akhirnya akan ada dendam. Homoa. Iya, Miss. Jadi Ibu PT sudah ya. Kalau dia masih macam-macam, sampean telepon saya dulu ya, Homoa. Oke. Oke, Miss. Udah ya, Dok, kamu minta maaf dan Ibu PT saling memaafkan, selesai gitu loh. Boleh nggak sih? Dok, kamu yang muda boleh nggak minta maaf duluan, Dok? Boleh, Miss. Kamu minta maaf. Bu Susan, maaf kalau saya ada salah. Oke, Mbak, nggak apa-apa, saya maafkan. Cuman makanya kalau ada apa-apa itu ya nggak usah langsung di publik gitu loh. Nggak usah langsung di publik, kan sampean bisa nemuin saya baik-baik. Bu, saya nggak terima digini-giniin, kan nggak jadi kayak gini loh, Dok. Ngerti nggak? Saya sebenarnya kan juga kalian tahu, saya memang orangnya keras, tapi saya kan juga peduli sama semua anak. Saya udah maafkan sampean. Ya. Ya, makasih. Oke, bye-bye. Oke, bye-bye, Miss Yuni. Iya, bye-bye. Oke, karena Miss Yuni tidak kenal mereka berdua, saya tidak menginginkan pertengkaran. Dan Mbak, karena itulah saya selalu bilang jangan play victim. Kalau telepon saya, kalau satunya klarifikasi maka akan menjadi ribet satu sama lain. Jadi saya sendiri itu nggak tahu kalian, jadi saya tidak ingin terjadi pertengkaran satu sama lain. Kalian juga nggak cerita sama saya kalau kamu datanya beda ya, teman-teman. Kalau bisa jangan bertengkar. Ben aku dewi sing ngamuk. Terima kasih Den. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye bye.